Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pemirsa yang ada di rumah dan juga para sahabat dan teman-temanku yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita tetap dalam hidayahnya Allah, amin. Kembali lagi bersama saya Alwiridan. Hari ini saya menyampaikan sesuatu, apa yang disebut kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Karena banyak orang mencari kebahagiaan, tapi sayangnya mereka menempuh dengan cara jalan yang salah. Ada juga yang benar, berarti dia adalah menempuh kebahagiaan dengan cara di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana itu orang-orang yang selalu mencari kesenangan, mencari kebahagiaan yang di jalan yang salah? Nah, ini banyak ya fenomena-fenomena yang kita lihat di masyarakat kita. Banyak ya yang mereka mungkin bersama kawan-kawannya dengan perkumpulan mereka atau community mereka untuk mendapatkan kesenangan. Mereka membawa teman-temannya untuk saling mendengarkan musik sambil minum minuman air yang memabukkan, menari-nari ya kan, mengundang perempuan ya kan, dengan memamerkan tubuhnya yang kelihatan auratnya ya kan. Nah, itu banyak sekali di fenomena yang kita lihat di masa kita ini ya kan. Nah, itu sangat banyak sekali. Ada juga seseorang ya, dia ingin mencari kesenangan. Jadi ceritanya orang ini, anggaplah mungkin seorang laki-laki ya kan, dia supaya mencari happy katanya, wah saya mau happy dulu malam ini karena mungkin duit ada ya kan, duit banyak ya kan. Terus dia pergi tuh ke clubbing atau mungkin diskotik ya kan, yang terkenal di kotanya mungkin. Nah, terus dia membawa teman-temannya. Di sana dia sambil dengan musik kan, geleng-geleng kepala ya kan, oke bebeh ya kan. Wah, terus lagi dia supaya lebih lengkap kesenangannya, dia memesan air minuman yang memabukkan. Wah, air minum memabukkan tuh dibagi-bagikannya ya. Wah, sloki orang. Nah, kawan-kawan ya, nah, teman-teman semuanya minum bataan. Nah, hormati saya yang bisa langsung minum, yang bisa memang sudah terbiasa minum air keras. Yang yang tidak terbiasa, hormati saya aja. Namanya disambat yang menghormati ya Allah, terpaksa ikut juga minum supaya jadi akal aja. Nah, di bagian minuman ini supaya jadi akal aja. Mana ada akalnya ya Allah? Nggak ada akalnya itu. Nah, jadi terus akhirnya wah ini kurang lengkap nih kalau nggak ada narkobanya nih, nggak ada obat, mungkin obat supaya play atau play. Nah, supaya jalan tuh tambahin lagi bang ya, bilang Banjar kayak itu ya kan, tambahin lagi obatnya nyaman tarabang nih ya. Nah, banyak tuh fenomena itu aku melihat kita insya Allah ya kan. Nah, jadi akhirnya cari obat, minum obat, telan tuh etasi itu mungkin tuh. Setelah ditelannya ya kan, banyak kawan-kawan minum semua. Wah, semuanya musik dadung dagum. Wah, semuanya geleng-geleng kepala. Wah, enggak tahu lagi tuh apa nanti besok mungkin putus kepalanya, enggak tahu ya kan, atau mungkin putus syarat juga enggak tahu dia kan. Terus tuh, nah, akhirnya mungkin karena pengaruh mabuk ya kan, pengaruh obat tadi ya kan. Mungkin hormon libidonya mungkin naik ya. Naik, akhirnya wah kayak ini kurang nih kalau nggak ada ceweknya. Akhirnya mungkin dia menyuruh kawannya, yang mungkin salah satu kawannya yang masih agak-agak masih sadar lah ya kan, atau mungkin dia mencari waiter, tolongin carikan saya cewek gitu, soalnya kalau saya sudah minum obat yang
narkoba ini saya apa kurang kurang lengkap gitu. Jadi supaya dia bahagia ya kan, supaya senang hatinya, supaya mungkin mungkin kesenangan yang klimaks ya kan, akhirnya dia mencari cewek itu. Setelah dapat ceweknya, wah, yang dicarinya sampai 2 cewek, biar dia gandeng kanan, dia gandeng kiri, sambil dengan musik sampai play, itu itu perasaan dia, senang perasaan dia. Nah, dia merasakan itu adalah kebahagiaan yang dia cari. Nah akhirnya si cewek tadi ya kan, bang saya mau nemenin kamu bang, tapi kamu harus bayar bang per jamnya. Oke nggak masalah, kata si abang. Terus lagi si cewek lagi, bang saya nggak bisa bang kalau kamu nemenin kamu tetapi nggak ada minuman air kerasnya lagi, tambah lagi dong. Wah tambah lagi, wah tambah lagi itu minumnya itu. Oh iya beli lagi, kita beli lagi. Wah sudah 1 ember tuh minuman tuh, nggak, masih bisa telan juga tuh ya kan. Nah, akhirnya bang kayaknya kalau saya minum air keras saja tapi nggak ada playnya saya nggak mau bang, tolong bang beliin obatnya bang. Wah beli obat lagi tuh. Wah beli obat lagi, telan tuh. Oh oke saya beli lagi. Telan tuh, oh, ceweknya telan. Jadi ceweknya dapat duit, udah dapat duit, terus minuman dapat, kasih apa obat yang terlarang sudah dapat juga ya kan. Akhirnya mereka geleng-geleng semua. Wah, rencana si cowok ini nanti kalau sudah mau habis acaranya, acara senang-senangnya, ini nanti 2 cewek ini akan saya bawa ke hotel. Itu pemikiran jahat dia mungkin ya, atau hawa nafsu dia, karena sudah pengaruh obat tadi, pengaruh mabuk tadi. Lalu setan tuh masuk gampang. Nah, yang tadi katanya minum minum air keras itu supaya jadi akal aja, ternyata hilang akalnya, tidak kontrol lagi. Nah, jurang banjir tuh rusak jiwanya. Ada di jurang banjir ya lah, apa namanya, uyak kepala ya ya. Itu ya kan. Nah akhirnya setelah mau habis itu acara happy happyannya kan, si cewek, dua cewek tadi mengatakan, bang sebentar ya bang saya mau ke WC, mau ke toilet. Setelah ke toilet ternyata 2 cewek tadi nggak muncul lagi. Nah nggak muncul lagi. Terus si abang bingung, wah mana nih si nyai tadi ya, kok nggak muncul lagi nih. Sudah bayar saya, sudah keluar beli minumannya mahal-mahal, sudah beli obat yang mahal untuk dia play gitu supaya terabang. Sekalinya ternyata setelah para apa dekat-dekat mau habis apa namanya, habis acara happy itu, ceweknya hilang. Akhirnya itu ngambek gitu si cowok aja, si abang combak. Aduh, udah habis uang, hamba-hamba nggak ada karuan ya kan, uang nggak habis, duitnya ya dihitung sama aja ya habis ya kan. Terus stres sendiri, yang tadi mau happy malah nggak happy. Pulang belum bayar ledeng, belum bayar listrik, belum bayar telepon, belum bayar mungkin pulsa habis. Terus lagi apa namanya, belum bayar apa ya, banyak lagi lah, mungkin kendaraannya kan mati STNK, mati SIM ya kan. Mau menghidupin itu semua, uangnya udah habis. Nah berarti dia mendapatkan yang tadi mereka merasa itu adalah kesenangan, kebahagiaan, ternyata itu adalah kebahagiaan yang menipu. Itu adalah kesenangan yang hanya sesaat saja. Nah seharusnya kita mencari kebahagiaan dengan cara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman di surah Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketahuilah, sesungguhnya kekasih Allah, mereka tidak pernah merasa khawatir dan mereka tidak pernah merasa susah. Ini kehidupan yang luar biasa, wahai pemirsa. Ternyata kekasih Allah itu Allah jamin kehidupannya tidak pernah ada rasa kekhawatiran dan tidak pernah merasa sulit atau kesusahan. Ini luar biasa. Tapi siapakah yang dinamakan kekasihnya Allah? Ayat selanjutnya,
yaitu innalladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi sesungguhnya mereka kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Nah, ternyata kekasih Allah itu yang hidupnya tidak pernah khawatir, tidak pernah merasa susah, ternyata mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Iman artinya dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, dan dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, seorang nabi. Lalu dia takwa, dia mentaatinya, artinya penurutan. Bila ada bila ada perintah Allah, ia jalankan, ia taati, ia amalkan. Bila ada larangan dari Allah, maka dia akan menjauhi segala larangannya sejauh-jauh mungkin. Nah, itu yang takwa. Setelah itu Allah beri Allah berfirman lagi ayat berikutnya, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan mereka mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia sampai akhirat. Nah, terjawablah sudah. Ternyata ilmu kebahagiaan menurut Allah, nah, itu adalah iman dan takwa. Nah, jadi kata Allah, kalau kita beriman dan bertakwa, maka kita akan bahagia dalam dunia sampai akhirat. Bukankah kita selama hidup kita ini ingin kebahagiaan? Semua orang ingin bahagia, semua orang pengen senang, tapi harus dalam kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan. Ini kebahagiaan abadi, saudara. Kebahagiaan yang abadi. Tidak bahagia di dunia saja, tapi juga bahagia di akhirat. Maksudnya adalah setelah dia meninggal, dia akan masuk dalam sorga. Nah, nanti pas nanti habis hari kiamat, ya kan, setelah hari hisapan, nah, nanti di akhirat nanti dia masuk sorga. Itu yang disebut bahagia dunia akhirat. Nah, jadi kekasihnya Allah, mereka tidak pernah merasa khawatir dan tidak pernah merasa susah, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Nah, mereka itulah yang mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia sampai akhirat. Ini logika, wahai pemirsa. Kenapa logika? Orang takwa kenapa bahagia? Kenapa? Ini contohnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan salah satu contohnya ya. Janganlah kalian, kata Allah, meminum air yang memabukkan. Nah, karena Muslim itu dilarang meminum air yang memabukkan atau meminum air yang keras. Ternyata menurut penelitian, air yang memabukkan itu atau air keras itu mungkin mengandung alkohol atau bir atau gimana, ya kan, itu ternyata bisa merusak liver, bisa penyakit liver, bisa kena mah, bisa kena kanker, bisa kena kanker paru-paru, ya kan. Nah, menurut penelitian ilmiah, ternyata orang yang senang mengkonsumsi minuman air yang memabukkan itu ternyata merusak hatinya. Dan kadang kan sudah jelas kan bisa teler, ya kan. Nah, dia teler itu kan berarti kan merusak saraf dia sendiri. Nah, jadi setelah dia kena penyakit liver, kena mah atau mungkin sarafnya pagatan, ya kan. Nah, itu karena dia tidak takwa. Coba dia takwa dengan perintah Allah atau menjauhi larangannya Allah. Seperti tadi saya bilang kan, salah satunya kan, jangan minum air memabukkan. Nah, berarti kalau kita tidak minum air itu, berarti kita menjauhi daripada masalah penyakit-penyakit tersebut. Nah, makanya orang tidak minum air memabukkan, insya Allah dia selalu sehat. Terus salah satu yang lain lagi, wala taqrabu zina, jangan dekati yang namanya zina. Nah, karena kalau kita berzina, itu macam-macam nanti yang didapatkan. Bagi perempuan, hilang kehormatannya, hilang harkat martabatnya, ya kan, menjatuhkan nama baiknya dan menjatuhkan nama baik keluarganya. Belum lagi hamil di luar nikah, ya kan. Nah, bunting tuh, bingung kemana bawa anak nih, parut bunting nih, perut nih, ya kan. Terus seorang cowoknya juga bingung juga nih, cowoknya
Wah, gimana nih saya mau hamilin anak orang, ya kan? Gara-gara apa? Cinta. CINTA, ya kan? Ternyata gara-gara cinta, akhirnya dia lampiaskan dengan hawa nafsu yang salah. Harusnya jangan seperti itu. Harus itu melalui pernikahan. Nah, ini enggak. Hawa nafsu membabi buta. Emang babi buta ya? Nah, gitu ya kan? Nah, terus orang yang berzina itu macam-macam penyakit yang didapatkan. Ada yang kena penyakit raja singa. Weh, pemirsa yang pernah kena, ketawa tuh. Nah, udah tidak ada ya. Terus ada juga yang kena penyakit HIV. Oh. Terus kena penyakit yang namanya apa itu, APP gitu ya. Apa namanya, penyakit jengger kelamin. Mau tahu apa tuh jengger kelamin? Buka Google. Buka Google tuh. Tahu tuh jengger kelamin. Nah, terus lagi penyakit yang mengerikan yaitu AIDS. Nah, jadi orang yang suka berzina itu bisa mempendek umur. Kenapa? Karena dia tidak takwa. Terus terus Ustadz, ada orang tuh berzina tuh tapi sama sekarang masih sehat-sehat saja? Belum lagi. Itu harus syukur dia tuh kalau belum kena tuh. Kalau Allah memberi waktu untuk dia bertaubat. Jadi bagi yang mau tobat ya tobat sekarang. Jangan nanti-nanti ya kan? Takutnya nanti terlambat kena apa namanya? Kena penyakit tersebut ya kan? Ada lagi perempuan yang sering gonta-ganti pasangannya kan, biasanya bisa kena penyakit apa, insya Allah itu kanker serviks. Kanker serviks itu yang banyak membunuh wanita. Kenapa? Karena perbuatan dia sendiri, karena dia tidak takwa. Nah, jadi orang yang takwa maka dia akan menghindari daripada murkanya Allah dan menghindari masalah-masalah yang dimurkai oleh Allah. Dan orang yang takwa akan mendekati ridhanya Allah. Allah akan senang dan sayang kepada kita. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia sampai akhirat. Di dunia damai, tentram, selamat, setelah meninggal dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Lalu dia setelah meninggal sampai hari kiamat nanti nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga. Itu disebut kebahagiaan dalam akhirat. Insya Allah itu saja ya penyampaian saya. Mudah-mudahan walaupun hanya beberapa ayat ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya kan penyampaian saya yang berikutnya mungkin di hari yang lain tentang tetap update ya di acara kami. Oke, semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.